Pertama kali aku ketemu sama dia, aku cuman papasan. Aku lihat, wah itu ada cowok, kok lucu banget. Udah, habis itu lewat. Setelah itu ketemu lagi karena aku dikenalin sama teman aku. Kita dijodohin sih tepatnya sama sahabat aku, namanya Loli. Dan akhirnya kita baru ketemu setelah sekian lama ngobrol-ngobrol lewat BlackBerry Messenger pada saat itu, chat, abis itu kita ketemu langsung dia main ke rumah aku dan itu pertama kali aku ngeliat dia. Oh, wow, for the first time aku ketemu face to face sama dia kayak apa sih? Nggak pernah tahu. Pertama kali ketemu tuh gue dulu intinya dulu gue dijodohin sama temen gue, dibikinin grup BBM dulu, masih zamannya BlackBerry Messenger. Terus akhirnya memberanikan diri untuk ketemuan sama Andrea di rumah makan ramen di salah satu restoran di Jakarta Selatan. Ketemu sama Andrea, sama mamahnya, sama papahnya. Beres gua boxing, gue pakai celana pendek, sepatu boxing, pakai kaos singlet, keringetan, tatoan. Ya, waktu itu gue datang untuk nunjukin diri gue apa adanya, nggak ada yang ditutup-tutupin sama sekali. Ya, itulah gue apa adanya. Diterima syukur, nggak diterima ya gue paksa. Let's go. Aku lagi nyamperin temen aku di satu restoran, terus tiba-tiba ada dia. Nggak tiba-tiba sih, ternyata ada dia sama gerombolan temen-temennya. Cuman pada saat itu ngobrol atau kenalan pun enggak. Itu pertama kali ketemu. Kamu? Enak banget kan lagunya ya. Kita ketemu, terus itu udah lama tapi belum kayak kenalan banget, tapi udah pernah ketemu. Terus kayak kenalan official kenalan itu kira-kira 2018. Aku akhirnya ketemu sama cowok yang secara physically semuanya yang aku pengen, yang aku minta sama Tuhan. Karena waktu itu aku pikirkan kayak ada nggak ya tipe cowok yang sesuai dengan yang aku mau. Karena setelah sekian lama aku tuh nggak pernah nemuin apa yang aku mau. Aku sampai akhirnya aku tuh waktu itu sempat kayak berdoa, ya Tuhan kalau misalkan emang ada, coba tolong kasih ke aku. Dan nggak lama akhirnya aku bisa ketemu sama dia dan first impression aku kayak langsung oh my god, semoga he's the one. Gue berasa dijebak ya. Masa pertama kali langsung ada bapak ibunya gitu, curang banget. Hah? Gue ketemu langsung apa jangan kok ada bapak ibunya sih, curang banget gitu. Enggak, tapi it was fun. Gue ngeliat Andrea itu saat pertama kali ketemu melting, sama kayak sekarang setiap hari baru bangun tidur juga ngeliat Andrea sama seperti pertama kali gue ketemu sama dia. Akhirnya pertama kali ngobrol kayaknya impressionnya adalah orangnya pendiam. Terus kayak malu-malu kucing, nggak malu-malu juga sih, lebih ke kayak orangnya kayaknya kalau baru kenal tuh kayak nggak mau ngobrol gitu loh, orangnya nggak open buat orang baru. Pertama kayak wah nih cantik banget nih, terus pengen kenalan aja, pengen jadi temenan dulu gitu. Terus ternyata pacaran. Tapi nggak sih, tapi aku juga udah emang pengen pacaran juga, cuman tapi kayaknya susah sih dapetin, tapi kayak ternyata dia mau. Kayak keluar buat kita waktu itu pertama kali keluar, aku ingat banget kita dinner di suatu tempat di daerah Kuningan dan kita semi formal sih bajunya. Waktu itu dia pakai hitam, aku pakai hitam. Dan yang paling aku ingat pertama kali aku ngedate sama dia adalah dia kasih plate, maksudnya dia pesan di situ, dia bikin di plate, would you put me in your life, dan itu aku nggak akan pernah lupa selama hidup aku. Ini gue ceritain dia pakai dress, gue pakai kemeja itu pas gue nembak dia.
Gue nembak dia di cafe di Jakarta Selatan namanya Bluegrass. Nembaknya juga lucu, ditaruh di piring gitu. Waktu itu lucu ya, waktu itu masih cute gitu. Kalau sekarang suruh ngulangin kayaknya what the hell are you doing? Tapi kalau dulu kayak ini lucu banget ya. Gue nembak Andrea tuh pakai jadi order makanan, terus jadi pas makanannya datang ada tulisannya gitu, would you put me in your life? Jadi ya. Tapi kalau secara stylenya terus gimana waktu itu kita jalan, kurang lebih gaya-gaya kita kayak gitu dulu, black to black. Lebih simple, lebih anak muda lah, casual banget. Dia waktu itu cuma pakai celana basket sama kaos polos, udah. Itu doang gayanya, sama sneakers. Nah sebenarnya kesannya kayak emang waktu itu karena lagi nonton konser kan, jadi emang bajunya santai dan menurut aku kayak ya udah bagus-bagus aja karena sesuai sama occasion-nya. Kita tuh kayak nggak tahu kapan first date, ngerti nggak sih? Soalnya kayak tahu tiba-tiba kayak kita ya aku tembak aja pacaran, cuma nggak ada kayak official first date tuh nggak ada. Lupa banget first date kapan. Teman yang aku inget, yang officially aku inget adalah pakai baju putih, celana jeans atau celana panjang lah pokoknya. Kita lagi makan di restoran di suatu mall. Aku soalnya nggak terlalu suka cowok yang terlalu yang rapi, yang kayak orang kantoran gitu. Aku lebih suka yang casual tapi kelihatan cute, maskulin, semuanya campur tapi bukan yang terlalu rapih gitu. Dan semuanya ada di dia. Kalau ditanya tipe atau enggak ya, tampilan luarnya itu kan sebenarnya bonus, tapi tampilan dalam itu yang benar-benar luar biasa dan sulit untuk dicari. Gimana ketulusan dia, gimana cara dia memandang definisi kasih sayang, definisi cinta terhadap pasangannya, itu yang lebih sulit untuk didapetin gitu kan. Dan itu semua ada di one whole big package-nya, ada di Andrea. Enggak sih. Tapi sekarang dia udah beda. Sekarang dia udah beda banget. Cuman dulu waktu pertama kali kenal, dia style bukan. Kalau aku tuh suka cowok yang bajunya kayak casual tapi tetap fun gitu loh, mix and match. Sedangkan dia tuh dulu kayak pakainya tuh kaos gambar apa, terus kayak celana pendek. Udah kayak gitu aja, terus kalau nggak kaos hitam, kaos putih, celana pendek. Udah gitu aja nggak ganti-ganti. Jadi dulu style-nya nggak masuk di aku. Iya sih, nggak tahu kalau dia ke aku sih kayaknya nggak. Tapi kalau aku ke dia iya, soalnya dia tuh bener-bener kayak nggak cewek-cewek banget, kayak edgy, terus kayak agak-agak tomboy gimana gitu, ya kan. Jadi kayak aku suka. Yes, karena satu aku suka pink, kedua ini warnanya warna aku banget kan, terus gayanya juga casual, jadi ya I love it. Perfect lah dia pakai LV. Ini baru oke. Sering-sering ya pakai baju kayak gini. Oke. Hari ini keren banget sih. Tapi dia emang kayak gini kalau dimanapun juga kayak kayak gini keren banget. Pokoknya dia emang selalu kayak edgy kayak gini lah gayanya, kayak jarang yang terlalu kayak girly banget juga enggak. Cuma selalu ada kayak satu twist gitu di pakaian dia. Mau ditanya satu-satu aku nggak bisa karena apapun sekarang yang ada di dirinya Bimo, ya aku selalu suka sama dia dan itu yang membuat aku makin cinta setiap hari sama dia. Ya, nggak ada yang nggak aku suka. Semua. Karena gue jatuh cinta sama Andrea bukan hanya karena satu titik tertentu, bukan hanya karena kelebihannya, tapi juga kekurangannya. Dia orangnya ngalah banget daripada aku. Gitu. Ya nggak, Bos? Hah? Oh, pasti parah-parah banget nih jawabannya nih, tahu banget. Dia orangnya suka mengalah. Personality dia sih kayak fun, terus seru banget, lucu banget. Kalau bikin jokes tuh bener receh banget, kayak aku tuh emang receh orangnya, jadi kayak udah kayak seru banget
Lucu banget, terus pinter banget juga dia. Ya kan? Yang menyebalkan dari dia adalah orangnya kemudian dan super duper grumpy. Jadi aku selalu panggil dia kayak kadang-kadang baby grumpy. Ya, tapi itu bukan suatu masalah yang besar kan, jadi ya nggak masalah buat aku. Ya, I love you. Ngomong apa sih lu, gue gak denger. Terlalu ceplos-ceplos banget, jadi ya dia emang orangnya kayak gitu sih, cuman itu emang nyebelin banget sih. Kayak kadang dia suka nggak ngeliat orang dan nggak ngeliat tempat, tapi orangnya main ceplos-ceplos aja. Tapi aku maafin karena aku orangnya pemaaf. Tapi kadang suka telat dikit orangnya, cuman nggak apa-apa, itu bisa dikoreksi. Koreksi itu. Telat, udah itu aja sebenarnya, suka telat aja dikit, tapi abis itu yang lain nggak ada. All good. Bisa menerima aku apa adanya, selalu siap sedia dalam menerima aku ke dalam keadaan apapun, dan kita bisa sama-sama kayak support each other gitu. Walaupun pasti ada namanya manusia, nggak ada yang namanya yang sempurna, ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi karena kita berdua, ya berarti harus sama-sama merubah darinya ya, sesuatu perbedaan itu menjadi satu supaya tetap bukannya makin bukannya berpisah malah makin tambah jadi satu. Setiap jodoh tuh bukan pilihan sih, bukan sesuatu yang bisa jadi kayak barang kayak iya atau tidak. Sebenarnya bukan itu sih kenapa akhirnya gue memilih dia, bukan pilihan sih. Karena gue percaya Andrea dihadirkan Tuhan bukan untuk dipilih sama gue, tapi dihadirkan dalam hidup gue untuk jadi partner dalam hidup gue. Jadi apa alasannya? Karena gue mintalah maka semuanya akan kuberikan kepadamu gitu kan. Kalau di agama gue ada kata-kata itu. Jadi aku minta, waktu itu gue minta partner hidup yang bisa berjalan terus, berdampingan, dan Tuhan hadirkan Andrea dalam hidup gue bukan sebagai seorang pilihan, bukan sebagai comparison dengan yang sudah-sudah, bukan sebagai sosok yang cuman berlalu, tapi sebagai seorang partner yang dihadirkan Tuhan untuk perjalanan panjang hidup gue. Waktu dekat sama dia kayak fun aja gitu, kayak bisa menjadi lover dan bisa menjadi best friend. Jadi kayak udah kayak nggak ada salahnya. Gitu sih. Jawabannya panjang banget sih, apaan tanya? Ngamuk. Takut gue. Ya pokoknya dia itu orangnya independen. Jadi aku suka banget sama orang yang independen. Terus wise juga, smart, and also bisa seru diajak ngomong gitu loh. Kayak nggak, kalau ngobrol tuh nggak ada stopnya, jadinya kayak ngomong terus, kan? Gitu deh, aku pilih karena itu, karena selalu nyambung. Nggak pernah ada yang nggak nyambung tuh, nggak ada. Cerewet ya Bimo itu setiap hari, kayak setiap bangun pagi tuh ada aja yang dicerewetin. Itu kalau misalkan sampai Bimo kayak misalkan lagi keluar kota nih buat syuting, kayak baru aja seminggu kok kayaknya sepi banget ya rumah, nggak ada si Bimo, nggak ada yang cerewet yang setiap pagi sayang aku lapar, sayang kalau nggak baby, cuma baby lagi apa, yang kayak gitu doang. Iya, ada yang bikinin gue sarapan, ada yang beresin kasur gue, ada yang nyiapin barang-barang gue kalau gue pergi. Itu yang dikangenin, enggak lah. Yang dikangenin dari Andrea sesimpel senyumannya aja, sesimpel tatapannya aja, sesimpel dia suaranya aja, ganggunya aja, buat gue kangen sih. Dia tuh lebih ke nggak ada yang jagain aja gitu. Sama karena udah biasa setiap hari bareng, jadi kayak ada yang kosong aja gitu kalau nggak bareng. Nggak ada yang bawelin aku sih, kangennya itu. Nggak ada yang kayak kamu di mana, kamu ini mana, kayak gitulah. Nggak ada yang bawelin. Terus nggak ada yang misalnya nggak ada yang nggak ada yang ngefilter aku kadang-kadang. Soalnya kalau aku misalnya, aku orangnya suka agak terlalu kayak unfiltered gitu, kayak ceplos. Cuman dianya kayak kadang-kadang bisa bikin aku kayak, oh iya, nggak boleh, kayak nggak boleh, kayak gitu. No.
enggak. No, I can't live without him. Definitely no. Pernah bakal sedih sih, bakal beda aja. Gak pernah mikir jauh sih, paling cuma mikir sampai situ aja. Gak pernah bayangin sih, cuman kayaknya bakal so tough deh, kayak susah banget di situ. Kayak karena udah lama banget juga barengnya, udah sekarang udah 3 tahun, jadi kayak nggak tahu sih kalau misalnya ada dia di dunia gitu. No. Thank you. Udah jadi suami yang baik, suami yang selalu perhatian, suami yang tanggung jawab. Aduh, aku cengeng kalau kayak gini. Terima kekurangan dan kelebihan aku. Bingung, gak ada suaranya jadi kayak. Ya, terima kasih udah selalu jadi suami yang sempurna buat aku. Thank you so much and I love you so much. Mungkin kalau ada kata-kata di atas I love you, itu yang sekarang akan gue ucapkan sama Andrea. Tapi ya, kalau ada kata-kata apa yang sekarang gue ucapkan belum gue ucapkan ke Andrea, ya kata-kata itu. Masalahnya gue nggak tahu frase apa yang bisa dikasih ke Andrea yang maknanya lebih dalam dari kata-kata I love you. Kayaknya udah to infinity and beyond gitu kan. Itu apa gitu kata-katanya, to infinity and beyond love tuh apa? Nggak ada. So ya, jelek loh gitu. Semakin cinta kan semakin jujur kan, udah nggak ada yang Aduh, kayak gimana, nggak pernah banget nih aku tuh yang kayak ngomong-ngomong gini gitu kan. Semoga Kak Aksa menjadi lebih dewasa lagi, terus lebih sabar lagi, karena aku kalau misalnya ngamuk tuh selalu bertanduk gitu. Terus semoga ya nggak gampang emosian sama orang lain. Karena dia kalau sama aku nggak emosian, tapi kalau sama orang gampang emosian. Jadi itu aja sih. Udah, sekian dan terima kasih. I will be there no matter what. Sama udah sih itu aja sebenarnya, pokoknya I will be there through all the times. 8 Agustus. 10. Udah tanggal doang. Tangannya aja. Oke, tanggal 10. Tanggal 10. 9 tahun. 2 tahun. 2 mau 3. 2 jalan 3. Iya. Benar. Putih. Biru. Tapi benar, sekarang lagi biru. Lagi Bener, biru bener. kan sekarang. Sekarang benar. Hitam. Salah dia. Hitam gua, hitam. Aku bilangnya pink lagi. Oh iya, pink. Pink nih sebenarnya. Ya hitam pink lah, gua hitam pink. I'm a pinky boy. Abu-abu. Tolong beli chemistry di mana ya? Kok nggak ada sih ini ceritanya. Soalnya kalau ini kayak gak pernah dibahas. Ya kan? Aduh, salah. Gua bilang ice cream lagi. Karena aku suka makan, jadinya bingung nih mau. Dia makan lebih banyak daripada gue. Banyak banget. Banget. Hah? Banyak banget. Gado-gado. Gado-gado. Sekarang lagi suka gado-gado. Rendang. Oke, lanjut. Gak, mie juga kok. Mie juga suka. Ya kan? Itu top 5. Kado. Jadi malas ngomong. When I love you tuh klise. Kalau I love you, I miss you, you're my Oke. klise. Kado.
duitnya. Jadi buat beli kado. Aku ada kadonya, bentar nih aku kasih lihat. Tada! Ini kadonya. Buat aku. Buat aku. So cute tuh ada. Andra Bimo dan Ganindra Bimo. Happy Valentine. Thank you so much. Happy Valentine's baby. Traktir. Traktir. Aku sarangnya. Traktir. Oke. Sarangnya emang satu kata ya? Iya dong. Sarang nih.